Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan topik tentang dunia nyata dan hubungannya dengan SIG. Nah, outline materi yang akan saya sampaikan ada dunia nyata, objek dunia nyata di SIG, feature pada dunia nyata, model data, objek dan field, kemudian SIG dan modeling. Nah, apa itu dunia nyata? Nah, dunia nyata ini adalah elemen atau objek pada permukaan bumi. Jadi segala sesuatu objek yang ada pada permukaan bumi seperti bangunan, hutan, jalan, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Nah, dunia nyata ini bisa digambarkan oleh SIG. Nah, SIG dapat menyajikan sebuah pandangan atau persepsi terhadap dunia nyata. Nah, jadi dunia nyata ini memiliki kompleksitas baik dari ukuran, jenis, dan waktu atau peristiwa. Jadi ada gunung yang ukurannya tinggi, ada yang ukurannya lebih rendah, seperti itu. Nah, kemudian user dapat melihat dunia nyata melalui database spasial. Nah, isi dari database spasial itu hanya dapat merepresentasikan dunia nyata dengan segala keterbatasannya, jadi sangat terbatas. Nah, database dari SIG itu dapat berisi objek nyata dalam versi digital, misalkan ada rumah, jalan, hutan, jadi penggambaran bentuk rumah, jalan, dan hutan. Kemudian objek buatan atau khayalan atau imajiner dalam versi digital, misalnya batas wilayah, batas negara, seperti itu, batas teritorial, laut. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini. Elemen pada permukaan bumi dapat digambarkan dengan dua cara. Yang pertama, digambarkan petanya. Nah, kemudian digambarkan atribut atau informasi yang lebih menjelaskan tentang peta ini tadi. Nah, kemudian feature pada dunia nyata. Nah, feature itu adalah objek-objek yang berada pada dunia nyata. Jadi ada dua jenis feature, yaitu discrete feature. Ini discrete feature ini adalah feature yang tetap, artinya tidak berubah-ubah secara cepat. Nah, kemudian yang berikutnya ada continuous feature, jadi temperatur, kelembaban udara, gitu. Nah, kalau discrete feature itu dapat disimpan langsung di dalam komputer, sedangkan continuous feature ini harus dikonversikan ke dalam bentuk discrete terlebih dahulu. Nah, ini contoh penggambaran dunia nyata ke dalam SIG. Jadi ini dunia nyata ini adalah ada hutan, kemudian di sini ada batas wilayahnya. Nah, nanti kalau di dalam peta spasial di SIG digambarkannya seperti ini saja, jadi terbatas. Nah, kemudian model data. Nah, model data ini merupakan penerjemahan dari model dunia nyata. Jadi model data memungkinkan dirancang untuk mencakup hal-hal seperti objek fisik, objek terklasifikasi, kejadian atau peristiwa, objek yang memiliki perubahan berkelanjutan, nah kemudian juga objek buatan. Nah, objek ini pembawa informasi bagi sebuah model data. Nah, objek dicirikan oleh tipe, atribut, hubungan geometris, dan juga kualitas. Nah, masing-masing objek memiliki identitas yang tidak ada kesamaannya dengan objek lain atau unik. Nah, dalam penggambarannya secara grafis, objek disimbolkan ke dalam bentuk titik, garis, dan area. Nah, seperti ini. Jadi kalau model seperti ini poin atau titik, ini line, ini garis, dan ini poligon area ya. Jadi banyak. Nah, misalkan ini contoh objek ya. Objeknya adalah objek yang
New York total population. Jadi dia digambarkan dengan pewarnaan. Jadi tingkat-tingkatan warna ini menunjukkan jumlah populasi. Nah, kemudian untuk field, field ini adalah nilai yang didefinisikan untuk semua lokasi. Nah, ada raster grid, ada regular point grid, ada irregular point, ada counter lines. Nah, contoh field. Field ini digital elevation model. Nah, ini digambarkan untuk menggambarkan ketinggian lereng. Nah, contohnya ini elevation in Nepal. Jadi ini lereng yang ada di Nepal. Jadi perbedaan ketinggian ini dijelaskan oleh adanya perbedaan warna-warna di sini. Nah, kemudian SIG dan modeling. Aturan-aturan untuk merubah variasi informasi geografis yang ada di dunia nyata menjadi representasi di sistem komputer yang bersifat diskrit disebut sebagai modeling. Nah, di dalam modeling ini ada dua tipe utama. Yang pertama ada model data raster dan yang kedua adalah model data vektor. Nah, model data raster ini adalah membagi dunia dalam bentuk sel-sel persegi atau yang biasa dikenal sebagai piksel. Nah, jadi piksel ini nanti dia mencatat sudut bumi, kemudian merepresentasikan objek diskrit sebagai kumpulan sel. Nah, kemudian menetapkan nilai atribut ke dalam sel. Kemudian umum digunakan untuk merepresentasikan field daripada objek diskrit. Nah, karakteristiknya adalah ukuran piksel, kemudian skemanya tetap. Kemudian kalau model data vektor, nah objek data atau model data vektor ini digambarkan atau direpresentasikan sebagai titik, garis, atau area. Nah, titik itu digunakan untuk merepresentasikan objek pada suatu lokasi, kemudian garis digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki panjang. Nah, garis ini terdiri dari sejumlah titik yang saling terhubung. Kemudian area atau poligon itu digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki luas. Area terdiri dari sejumlah titik yang saling terhubung, di mana titik awal dan titik akhir adalah sama. Nah, jadi titik digunakan untuk merepresentasikan objek pada suatu lokasi. Ini contohnya titik untuk menandai adanya rumah-rumah penduduk. Nah, kemudian kalau garis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan jalan atau sungai, seperti itu. Nah, kemudian kalau area atau poligon ini digambarkan wilayah, jadi objek yang memiliki luas. Jadi, misalnya wilayah kabupaten atau desa, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ini titik, nah kemudian ada garis. Jadi titik-titik yang saling terhubung jadi garis. Ini juga sama. Jadi kalau di area poligon ini titik awal dan titik akhirnya adalah sama, satu koordinat. Nah, kemudian apa bedanya raster dengan vektor? Nah, kalau dilihat dari volume data, ini raster memiliki ukuran sel yang besar. Nah, kemudian format data dan kompresi dapat digunakan. Nah, sumber datanya raster itu biasanya berasal dari remote sensing, kemudian elevation data. Nah, kemudian kalau vektor digunakan untuk data administratif. Nah, kemudian software, kalau untuk raster cocoknya pakai RDAS atau NV. Nah, kemudian yang untuk vektor ini cocoknya pakai ArcGIS atau GeoMedia. Nah, jadi data atribut ini disimpan terpisah dari data koordinat.
setiap identitas dari fitur dapat dihubungkan dengan tabel atribut. Nah, jadi tabel atribut itu dibedakan sendiri-sendiri. Jadi ada tabel atribut yang untuk titik, tabel atribut untuk area garis, dan tabel atribut untuk area atau poligon. Nah, kemudian data atribut ini biasanya disimpan dalam database yang terpisah dari software GIS. Jadi software GIS ini adalah software yang untuk mengelola data gambarnya. Nah, kemudian untuk data atribut ini disimpan terpisah dalam database tersendiri. Nah, ini contoh penyimpanannya. Nah, ini adalah contoh penyimpanan data atribut untuk feature yang berupa titik. Nah, jadi ini misalkan ini peta data spasialnya, di dalam peta tersebut ada titik-titik. Nah, tabel atribut ini menjelaskan tentang informasi dari setiap titik ini tadi. Misalkan ini ada titik pertama. Nah, di sini disimpan sebagai poin ID, namanya adalah RSG room 200. Nah, stafnya ada 145. Ini. Kemudian ini contoh penyimpanan data atribut untuk feature yang berupa area. Nah, di sini areanya, nah ini ada misalkan nomor 1, area ID ini GPK, ini populasinya 4583, nah kemudian ini luasnya. Nah, kemudian untuk kualitas objek data itu sendiri, jadi pertimbangannya adalah adanya ketelitian spasial dari grafis atau geometriknya. Jadi kualitas gambarnya. Nah, kemudian update data terakhir. Jadi misalkan objek data itu berupa perumahan. Nah, kadang update data terakhir itu diperlukan. Misalkan jumlah rumahnya sudah bertambah atau populasinya sudah bertambah. Nah, itu update data terakhir itu diperlukan. Nah, kemudian tingkat detail dari data atau resolusi. Jadi bagaimana resolusi dari gambar itu. Jadi kalau misalnya gambarnya diperbesar, di zoom, nah itu apakah terlihat cukup detail atau tidak. Nah, kemudian luas cakupan geografis dan atribut-atributnya. Konsistensi logika yang terdapat di antara objek geometri dengan atributnya. Kemudian jenis representasinya, discrete atau continue. Nah, kemudian relevansinya. Nah, jadi jika data asli itu sulit didapat, apakah bisa digunakan data pengganti yang relevan? Saya tentang dunia nyata dan hubungannya dengan sistem informasi geografis ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya pada materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.